Assalamualaikum kawan pajak semua. Apa kabarnya nih? Selamat datang kembali di Tax Live DJP 2024. Baik, untuk kawan pajak yang sudah bergabung mungkin boleh di-info, di-share ke teman-temannya, ke sahabatnya, keluarganya, atau mungkin circle bookbernya untuk bisa join di Tax Live kali ini. Jadi Tax Live kali ini kita udah memasuki episode 127. Wow, udah 127 episode nih kawan pajak. Tentunya kali ini kita membahas mengenai SPT tahunan karena kita masih di bulan Maret, yaitu bulan pelaporan SPT tahunan. Kalau misalkan wajib kawan pajak sudah menonton episode 126 kemarin, kita sudah membahas tuntas mengenai EVIN. Apa itu EVIN, bagaimana cara mendapatkannya, bagaimana cara menggunakannya. Nah, hari ini kita akan lanjut untuk bahas mengenai dokumen apa saja yang perlu disiapkan oleh kawan pajak, terutama kawan pajak yang berstatus wajib pajak orang pribadi. Apa saja dokumen yang perlu disiapkan untuk melaporkan kewajiban perpajakannya gitu. Mungkin sudah 190 kawan pajak yang sudah bergabung. Halo kawan pajak, mungkin boleh di komen dulu nih dari mana aja. Semoga tetap semangat ya kawan pajak ya di jam-jam kritis ini, di jam 2 ini tetap semangat untuk mengikuti Tax Live episode 127. Mungkin kita bisa kayak udah banyak ya. Oh gitu ya. Mulai Pak aja. Haji pakai peci katanya. Betul, ini edisi Ramadan ya kawan pajak ya. Edisi spesial. Kecil suaranya tes kawan pajak, terdengar jelas. Baik, nanti juga kita akan membuka pertanyaan ya untuk kawan pajak. Boleh di komen dulu. Nanti juga ada teman-teman dari penyuluh pajak yang akan membantu menjawab pertanyaan dari kawan pajak. Baik, kita langsung mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sapa kembali untuk kawan pajak. Selamat datang kembali di Tax Live edisi 127. Hari ini Kamis 21 Maret 2024 bersama saya Maulida Saputri, pelaksana dari Direktorat P2 Humas Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Dan tentunya saya nggak sendiri hari ini, saya sudah ditemani oleh rekan saya, fungsional penyuluh pajak dari Direktorat P2 Humas Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Mas Muhammad Iqbal Rahadian Saifuddin. Halo Mas. Halo Kak Putri. Apa kabar Mas Iqbal? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Ustadz Iqbal sehat ya. Waduh, ini outfit di bulan Ramadan. Baik, Putri, edisi ya. Ramadan Edisi ya Mas Ramadan. Iqbal ya. Baik Mas Iqbal, boleh mungkin sapa dulu nih kawan pajak yang sudah Boleh, menonton live siap. kita hari ini. Mungkin saya buka dengan pantun nih. Oh, biasanya. boleh. Ini udah template banget sebenarnya, Boleh. tapi nggak apa-apa lah, kita coba ya. Boleh. Oke, bulan puasa belajar akidah gitu ya. Cakep. Dibantu. Rame ternyata. Oke, makasih teman-teman. Biar iman kita semakin terjaga. Memang benar tidur itu ibadah, tapi lebih nyaman ngobrol sama Mbak Maulida. Maksudnya maaf ya, mungkin salah baca. Tapi lebih nyaman ngobrol sama kawan pajak semua. Nah, gitu iya, ya. benar ya. Baik Mas Iqbal, hari ini kita akan bincang-bincang nih Mas Iqbal Betul, mengenai baik lagi pelaporan SPT tahunan wajib pajak khususnya orang pribadi. Karena nih kita kan sudah masuk ke bulan Maret ya Mas Iqbal ya. Iya, Di betul. tanggal 21 ini yang mana 10 hari lagi batas pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi nih Mas. Betul. Jadi untuk kawan pajak yang mungkin masih bingung, apa saja sih dokumen yang harus saya siapkan, bagaimana mendapatkannya, apa yang harus saya lakukan untuk melaporkan SPT tahunannya, boleh langsung ditonton live-nya dan jangan lupa di komen, nanti kita akan bacakan komennya. Baik, mungkin langsung aja ya Mas ya. Kita masuk ke pertanyaan pertama, yaitu dokumen apa saja sih Mas Iqbal yang harus disiapkan oleh wajib pajak orang pribadi dan kenapa kita harus menyiapkan dokumen-dokumen tersebut? Boleh. Baik, terima kasih Kak Putri. Nah, mungkin saya sedikit salam-salam dulu ya. Oh, iya, boleh. Ya, kalau dilihat di kanan kita punya display nih. Display Instagram live-nya Iya, ya. betul. Sekarang sudah ada 163 yang sudah ikut gabung Kak Wow, Putri. semangat selalu kawan pajak yang Saya join. nice juga nih banyak yang salam. Salam buat yang pakai peci Wah, gitu ya. nggak ada kayaknya Mas. Iya. Baik.
Kayaknya ada di atas tadi Kak Putri. Oh, boleh. Ada, Apa-apa. ada Mas Bilman. Oh, Mas ada, Bilman. Halo Mas Bilman. Iya, ada Mas Zauki. Oh, dari mana tuh? Boleh di komen, Mas. Dia biasanya Jauki Citayam nih biasanya nih, Jauki Citayam. Gitu. Terus Boleh. kemudian ada Mas Lintang, juga teman-teman kita ternyata juga ikut gabung nih Oh, Kak Putri gitu. ya. Meramaikan ya, Mas. Meramaikan ya, tentunya kita di sini ngobrolin tentang pajak. Nah, tadi lanjut kepada pertanyaan Kak Putri dibalik Betul. lagi ya. Nah, mungkin diawali juga tadi Kak Putri sampaikan ya, batas waktu pelaporan SPT gitu. Nah, kalau kawan pajak tahu gitu ya, kalau bulan Maret tuh identik dengan bulan lapor Pelaporan SPT, SPT tahunan. gitu ya. Kenapa? Untuk orang pribadi sesuai dengan ketentuan di Undang-Undang Perpajakan gitu ya, bahwasanya ada nih suatu kewajiban, yaitu melakukan pelaporan SPT tahunan Betul. atas penghasilan yang diperolehnya di tahun pajak tertentu, Betul. gitu ya. Nah, kita bicara di tahun pajak 2023 yang kemarin, gitu ya, sudah lewat, gitu ya. Betul. Sekarang masuk 2024. Nah, sesuai ketentuannya bahwa kita berkewajiban sebagai orang pribadi untuk melakukan pelaporan SPT tahunan yang batas waktunya ya itu disebutkan bahwa di akhir bulan ketiga tahun pajak berikutnya. Betul. Yang Artinya, mana bulan ini ya, Mas? Bulan ini di bulan Maret. Jadi kalau untuk tahun pajak 2023 berarti akhirnya adalah di 31 Maret 2024 Baik. gitu. Nah, kemudian kita berlanjut lagi. Kewajibannya kan setahun sekali ya lapor. Sudah menjadi hal yang wajar dan Betul. manusiawi gitu ya. Kita Kalau bisa, lupa gitu lupa. ya. Benar. Nah, saya baca juga beberapa komentar di di kolom komentar bahwa aduh lupa lagi gitu ya. Betul. Pusing nih lapornya SPT gimana. Ya, wajar gitu ya. Karena memang saya pun ya sama gitu ya. Karena kewajibannya atau prosesnya kita lakukan 1 tahun sekali, ada hal-hal yang mungkin kita lupa. Betul. Nah, mungkin di sini kita kenapa bahas lagi terkait dengan SP tahunan gitu ya. Di kemarin di episode sebelumnya kita bahas terkait dengan Evin. Nah, ini ada Duta Evin di sini. Duta Evin ya, iklan Evinnya dengan Kak Putri gitu ya. Teman-teman yang mungkin lupa Evin boleh langsung dicek ya Mas ya Instagramnya Betul. Ditjen Pajak RI udah di pin. Yang lupa Evin itu sudah ada beberapa yang tanya tuh Mas, ada dari @harianjadolas. Ya. Lupa Evin nih kakak, butuh solusi, langsung Nah. aja. Ini kalau tagline-nya nih Kak, lupa Evin ingatnya Kak Putri gitu ya. Gitu ya. Jadi bisa lihat di Instagram gitu ya. Ingatnya Ditjen Pajak RI. Ditjen Pajak RI. Betul. Jadi kalau di iklan di Instagram gitu ya, salah satunya yang dibintangi oleh Kak Putri gitu ya, terkait lupa Evin tuh. Nanti silakan aja dilihat caranya gimana. Yang salah satunya ya kita mungkin sedikit refresh saja gitu ya di episode sebelumnya. Betul. Jadi ada media baru terkait dengan apabila teman-teman lupa Evin gitu ya. Jadi kan teman-teman ini SPT SPT tahunan lapor 1 tahun sekali. Betul. Harus menggunakan e-filing misalkan gitu, karena sebelumnya sudah menggunakan e-filing untuk lapor SPT tahunan. Lupa nih passwordnya untuk masuk DJP online-nya gitu ya. Nah, untuk lupa password bisa diminta passwordnya atau dirubah password dengan salah satunya syaratnya adalah punya Evin. Iya, gitu ya. betul. Evinnya lupa. Nah, gimana Ini. caranya gitu ya. Nah, kemarin sudah dibahas tuh di episode 126 dengan teman kami Mas Rian gitu Betul. ya. Nah, di situ sampaikan bahwa ada media baru yaitu melalui email. Email. Iya, email lupa Evin. Oh, jadi kita gitu. bisa langsung email aja ya Mas Bisa ya? langsung Bisa email dari aja. rumah, Betul. tidak perlu datang ke KPP. Betul. Jadi itu menggantikan media yang lainnya juga. Betul, untuk betul. Twitter ya atau X ya. Jadi digantikan dengan media email lupa Evin ini. Oh, Seperti itu. baik, Nah, baik. untuk lebih detailnya silakan di-scroll Episode 126. episode 126. Oke, baik. Oke. Baik lagi nih Mas Iqbal ke Ya. yang sudah kita bahas tadi setelah kita Betul. mengulik Evin di episode 126. Episode ini kita akan mengulik mengenai dokumen persiapan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Iya. Ayo Oke. Mas Iqbal boleh. Jadi di bulan Maret kita temanya SPT tahunan. Betul. Nah, kemarin sudah Evin, sekarang kita mau bahas step berikutnya, persiapan untuk bisa lapor SPT gitu ya. Apa saja yang perlu disiapkan? Tentunya adalah dokumen-dokumen. Kenapa kita perlu persiapkan dokumen tadi? Supaya pada waktu pelaporan kita buka DJP online gitu ya, e-filing ya, karena menggunakan internet gitu ya. Kalau kita sudah mempersiapkan semua, kita akan bisa mengisi SPT-nya dengan smooth.
ya sekali dengan jalan lancar, gitu. Istilah gitu kalau ya. Gen Z itu satset gitu ya. Dengan satset ya Satset. teman-teman. Oke. Mengisinya tapi tentu dengan benar, lengkap dan jelas. Jelas sesuai dengan kaidah aturan ya kawan pajak. Itu makanya kenapa kita hadir hari ini untuk mengupas tuntas mengenai dokumen pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Iya. Terus tadi ditanyakan oleh Kak Putih juga ya, apa aja dokumennya? Iya, apa aja sih gitu ya. Mas? Jadi perlu disiapkan adalah satu, bukti pemotongan pajak. Bukti pemotongan pajak. Kemudian daftar penghasilan. Daftar penghasilan. Kemudian daftar harta dan juga daftar hutang. Daftar harta dan utang. Kemudian daftar tanggungan keluarga. Dan yang terakhir mungkin opsional, tergantung dia si orang pribadinya bekerja sebagai apa. Oh. Gitu. Jadi kita sebutnya adalah dokumen terkait lainnya. Oh. Itu salah satunya mungkin spill ya, ada daftar peredaran bruto. Oh, Gitu. iya. Ya, seperti itu Kak Putri. Ada 5 Ada tadi 5. ya, Mas Iqbal ya. Jadi ada bukti pemotongan pajak, ada daftar penghasilan, daftar harta dan hutang, daftar tanggungan keluarga, dan juga dokumen terkait lainnya sebagai tambahan untuk kawan pajak yang non pegawai begitu ya Mas Iya, ya. seperti itu. Baik, mungkin bisa dijelaskan sedikit nih Mas untuk poin nomor 1 dan juga 2 mengenai bukti pemotongan pajak dan daftar penghasilan. Sepertinya itu yang paling banyak ditanyakan oleh kawan pajak ya. Oke. Bukti pemotongan itu gimana sih Mas formatnya? Bagaimana kita bisa mendapatkan bukti pemotongan dan daftar penghasilan tersebut? Oke, nah supaya kita ngobrolnya agak panjang gitu ya Kak Putri ya, kita bahas satu persatu nih dokumennya. Nah yang pertama tadi Kak Putri nyampein gimana untuk yang bukti pemotongan pajak, gimana untuk yang daftar penghasilan. Nah untuk bukti pemotongan pajak ya, sebagai kita tahu itu adalah suatu dokumen ya. Kalau kita mau pahami gitu ya, itu adalah suatu dokumen yang memberikan keterangan bahwa penghasilan yang diterima oleh penerima penghasilan itu telah dipotong oleh pemberi kerjanya. Baik. Gitu ya. Jadi itu adalah suatu hak yang memang menjadi haknya si penerima penghasilan. Misalkan kita sebagai karyawan nih Kak Putri ya. Kak Putri sebagai karyawan di suatu perusahaan, terkait dengan penghasilan yang diterima oleh Kak Putri dari perusahaan tersebut itu dipotong oleh perusahaan, dan Kak Putri berhak untuk mendapatkan bukti pemotongan pajak. Baik. Yang mana isinya dari bukti pemotongan pajak akan kita pakai tuh dalam mengisi lapor atau melaporkan SPT tahunan. Baik. Gitu. Nah, terkait dengan bukti pemotongan pajak itu ada 2, ada tahunan, ada masa. Gitu ya. Untuk tahunan kita mengenal formulir 1721 A1 untuk karyawan swasta. A1 untuk karyawan swasta. Dan juga 1721 A2 untuk PNS, TNI Polri, dan juga pensiuner seperti kita nih Kak Putri. Oh iya. Gitu. Kenapa itu dibagi gitu ya? Kenapa tuh Mas? Harus Padahal kan dibedakan. sama-sama bukti pemotongan atas penghasilan yang diterima gitu ya. Nah, kita lihat bahwa subjeknya berbeda. Gitu ya. Terkait dengan karyawan ada data-data yang memang diperlukan yang harus diisikan di bukti pemotongannya, yang mana tidak terdapat di data PNS atau TNI Polri. Oh iya. Begitupun sebaliknya. Ya. Jadi memang harus dipisah. Contoh misalkan untuk karyawan swasta dia ternyata warga negara asing. Oh gitu ya. iya, memungkinkan ya Mas ya. Memungkinkan. Jadi di situ salah satu yang data yang terdapat di bukti potongnya ada terkait dengan nomor pasportnya. Gitu. Berbeda dengan kalau A2 untuk PNS dan TNI Polri itu kan itu wajib sebagai warga negara warga negara Indonesia. Artinya tidak perlu lagi tuh. Tidak ada data berupa nomor paspor di situ. Berarti NIK mungkin ya Mas ya? Iya betul, NIK nomor induk kependudukan. Jadi inget nih NIK. Nah nyambung lagi nih, yaitu pemadanan NIK dan NPWP nih kawan pajak. Betul. Ayo ngaku kawan pajak yang belum memadankan NIK NPWP-nya. Boleh komen dulu. Siapa yang udah, siapa yang belum nih? Nah gimana sih Mas juga pemadanan ini? Kawan pajak mungkin ada beberapa yang belum. Iya, sebenarnya kalau untuk pemadanan sama gitu ya, untuk kayak lupa Evin. Iya. Tinggal buka aja. Buka lagi live-nya. Iya, di Reels IG kita di Text Live gitu ya, di Ditjen Pajak RI ada tuh terkait dengan pemadanan NIK menjadi NPWP ya, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan di 136 ya. Bahwasanya terkait dengan pemadanan atau istilahnya validasi NIK menjadi NPWP itu kan diperpanjang. Betul. Sampai dengan 30 Juni 2024. Jadi kawan pajak masih ada waktu nih ya. Masih ada waktu tapi jangan menunda ya Mas ya. Jangan lebih menunda. Cepat lebih baik. Ya, karena nanti setiap pemenuhan kewajiban perpajakan dan juga hak di bidang perpajakan
datanya yang dipakai ID-nya ya sebagai ID adalah NIK untuk orang pribadi penduduk yang artinya memiliki NIK. Single login ya Mas. Iya, Jadi lebih praktis. Lebih praktis. Betul. Gitu. Jangan lupa untuk pemadanannya. Oke. Baik, lanjut lagi Mas. Oke, yang berikutnya terkait dengan masih untuk bukti pemotongan. Ini kan sudah tahunan ya. Dan juga A1 dan A2 ya. A1, A2. Betul. Juga terkait dengan bukti pemotongan pajak untuk masa sifatnya. Oh ya. Jadi misalkan suatu karyawan gitu ya ikut suatu kegiatan gitu ya mendapatkan penghasilan. Yang mana itu tidak mungkin tidak rutin lah seperti itu ya. Terkait penghasilannya tentu akan dilakukan pemotongan. Nah, itu adalah terkait dengan bukti pemotongan pajak masanya. Ataupun juga dia mendapatkan uang honor atau uang makan lah seperti itu yang dipotong setiap dia diberikan terkait dengan pemberian uang makan atau honor tersebut. Nah, itu adalah bukti pemotongan pajak masanya. Yang mana terkait dengan bukti pemotongan pajak tahunan dan masanya itu adalah kewajiban dari pemberi kerja untuk memberikannya kepada si penerima penghasilan. Jadi kita sebagai penerima penghasilan itu adalah sebagai haknya. Gitu. Nah, terkait dengan bukti pemotongan pajak tahunan tadi, mungkin tadi sedikit kita highlight lagi ya bahwa itu wajib diberikan 1 bulan setelah tahun pajak berakhir. Berarti di Januari harusnya sudah diterima ya Mas? 2024 ya, itu harusnya udah dapat oleh kawan pajak. Nah, kawan pajak kalau misalkan bingung, gimana Pak cara dapatnya? Saya kok belum dapat gitu ya. Iya, betul. Nah, silakan ditanyakan kepada mungkin salah satunya adalah bagian HRD-nya misalkan seperti itu ya, terkait dengan pasal 21 biasanya di HRD ditanyakan mana bukti pemotongan pajak saya seperti itu, seharusnya sudah dibuat. Seharusnya ya untuk pegawai swasta dan juga PNS TNI Polri seharusnya bisa lebih praktis ya Mas karena ada bukti pemotongan tersebut. Baik. Kalau yang selanjutnya Mas? Yang kedua, tadi kan bukti pemotongan pajak sudah ya. Yang kedua yang perlu dipersiapkan adalah daftar penghasilan. Daftar penghasilan. Daftar penghasilan. Nah, jadi penghasilan ini selain daripada yang tadi karyawan ya, menerima penghasilan dari perusahaannya gitu ya, yang tempat dia bekerja. Juga ada juga penghasilan lainnya gitu ya, penghasilan misalkan tadi ikut lomba dapat hadiah. Gitu ya, ikut lomba dapat hadiah. Terus juga ternyata mendapatkan suatu penghargaan di luar pekerjaan gitu ya. Di luar mendapatkan yang rutin ya Mas di luar yang rutin. Ya. Dapat penghargaan gitu ya, mendapatkan penghasilan dari situ. Nah, itu juga yang harus dipersiapkan. Dan juga terkait dengan contohnya adalah mungkin mendapatkan beasiswa seperti itu ya. Jadi penghasilan ini adalah penghasilan yang memang bisa menjadi objek pajak dan ada juga yang tidak menjadi objek pajak. Tapi tetap harus dilaporkan. Tapi kita harus membuat daftarnya. Berarti dibuat sendiri oleh kawan pajak ya Mas ya? Betul, jadi template-nya silakan bebas oleh kawan pajak sediakan sendiri, yang mana nanti itu untuk memudahkan dalam pengisian SP tahunannya. Betul. Gitu, nanti akan ditanyakan tuh, mana objek pajak penghasilan, mana yang non objek pajak penghasilan, gitu ya, terkait penghasilan yang terimanya. Nah, ketika sudah bikin daftar penghasilan kan sudah enak tuh isinya. Nah, seperti itu Kak Putri. Berarti kalau misalkan saya sebagai pegawai, tapi juga saya bekerja sebagai selebgram, itu gimana tuh Mas? Wah, itu misal juga wajib ya, wajib dibuat gitu ya. Kalau untuk sebagai karyawan kan enak, bukti sudah potong. Ada teradministrasikan di bukti potong ya di si pemberi kerjanya. Kalau sebagai misalkan tadi teman-teman kan yang ada yang selebgram gitu ya, zaman sekarang gitu ya, banyak exposure, kemudian di endorse seperti itu. Kemudian endorsement dilakukan, dapat penghasilan di situ. Nah, itu juga nanti disiapkan daftarnya. Nanti akan kita inputkan di SP tahunan sebagai penghasilan yang akan kita kalkulasi untuk menghitung pajak terutangnya berapa. Seperti itu. Baik, mungkin nanti kalau kawan pajak kurang jelas atau mau ada yang ditanyakan lagi boleh ya, kita buka kolom komentar terus. Baik, selanjutnya Mas, untuk yang poin 3-5 mungkin juga bisa dijelaskan nih Mas. Daftar hutang, tanggungan, dokumen lainnya, itu gimana sih Mas maksudnya? Jadi yang ketiga tadi saya sebutkan adalah daftar hutang dan harta ya. Harta dulu lah ya. Harta dulu. Jadi harta ini kalau kita mengenal atau teman-teman atau kawan pajak semua sudah melakukan pelaporan SP tahunan gitu ya, sebenarnya gampang. Jadi di e-filing itu ada menu untuk merecall data atau histori pelaporan harta di tahun sebelumnya. Begitu. Jadi tinggal diklik aja. Tinggal diklik aja sebenarnya. Data yang sudah kita input di beberapa tahun sebelum itu bisa
ditarik gitu Iya, ya. yang menjadi perhatian di sini adalah kita juga harus menyiapkan nih terkait ada perubahan-perubahan nilainya. Misalkan Oh iya iya, iya. terkhusus untuk harta kas. Betul. Ya, harta kas. Kalau untuk selain harta kas, misalkan contoh adalah tidak bergerak seperti rumah, seperti kendaraan, itu adalah kita pakai adalah harga perolehan. Artinya kalau belum dilakukan pemindahan hak gitu ya, artinya belum dijual gitu ya, kita tinggal recall aja data yang di tahun sebelumnya. Tapi kalau misalkan ternyata ada data penambahan baru, itu juga kita siapkan di input di SP tahunannya. Itu Walaupun sudah tidak kepemilikannya lagi, bisa dihapus. Bisa dihapus seperti itu. Jadi ada yang bisa ditambah, juga ada yang bisa dikeluarkan, gitu ya, dihapus seperti itu. Nah, untuk misalkan yang harta kas ya, uang tunai atau tabungan, kita cek per 31 Desember itu nominal tabungan kita berapa ya, gitu. Nah, itu yang kita inputkan di SPT. Per 31 Desember tahun pajak 2023 berarti kalau ini ya Mas. Gitu, seperti itu kita cek. Selain itu, kita lihat adalah harga perolehan. Gitu, harga perolehannya misalkan kayak rumah kita peroleh di 2020 ya, selama dia tidak dijual ya kita recall saja tadi ya datanya. Gitu, datanya akan sama setiap tahunnya karena yang dipakai adalah harga perolehan. Jadi di situ terkait dengan harta ya, ada mungkin bisa saya spill satu-satu nih. Ada harta kas setara kas gitu ya, ada harta piutang, ada investasi, ada alat transportasi gitu ya, harta bergerak seperti logam mulia, batu mulia dan teman-temannya gitu ya. Juga terkait dengan harta tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Oh iya, lengkap ya Mas, di situ bisa diinput ya. Nanti itu perlu disiapkan datanya yang mana harus kita laporkan di SPT tahunan. Nah, kemudian yang berikutnya itu daftar tanggungan keluarga gitu ya. Nah, untuk daftar tanggungan keluarga ini biasanya ada kaitannya dengan status PTKP. Oh iya betul. Dengan status PTKP. Biasanya di sini kita list bahwa yang bisa ditanggung sesuai dengan ketentuan perpajakan gitu ya di Undang-Undang PPh pasal 7 itu adalah terkait dengan keluarga sedarah ya atau keluarga semendak. Ya, artinya ada hubungan pernikahan di situ gitu ya. Juga bisa salah satunya adalah terkait dengan anak angkat juga. Oh iya. Itu bisa menjadi tanggungan yang bisa kita inputkan di SPT tahunan. Sesuai dengan kartu keluarga berarti. Iya, biasanya mudahnya sih datanya ada di kartu keluarga. Oh iya. Seperti itu yang perlu kita persiapkan. Nah, itu pun juga bisa di-recall ya Mas datanya? Itu pun juga bisa di-recall. Gampang. Kecuali ada perubahan gitu ya, silakan disesuaikan. Kalau tidak ya tinggal recall aja. Iya, gitu. betul. Mungkin kita tinggal istilahnya memvalidasi saja. Misalkan ada sedikit salah nih. NIK-nya ternyata salah isi di tahun sebelumnya, ataupun juga namanya ternyata ada salah, silakan bisa dirubah. Bisa dirubah ya. Seperti itu. Oh, praktis ya Mas, gampang tinggal klik recall sebenarnya ya. Betul, iya. Baik, karena untuk teknologi ya. Iya, teknologi betul. memudahkan kita. Iya, DJP akan terus berkembang untuk memudahkan wajib pajak dalam pelaporan SPT-nya tentunya. Baik, yang terakhir tuh Mas, dokumen terkait lainnya. Ya, ini mungkin untuk yang wajib pajak masih bingung nih. Usahawan biasanya. Nah, usahawan. Ya, usahawan dia sebagai UMKM misalkan gitu ya. Kalau kita terkait aturannya kita dulu mengenal PP 46 terus diganti dengan PP 23 gitu ya. Terus terakhir diganti dengan PP 655 tahun 2022. Ya, bahwasanya terkait dengan pengusaha yang memiliki peredaran bruto tertentu gitu ya, itu akan mendapatkan fasilitas dikenakan penghitungan pajak yang lebih mudah. Gitu ya. Jadi singkatnya seperti itu. Jadi gampang hitungnya. Peredaran brutonya berapa gitu ya, tinggal dikalikan dengan tarif 0,5%. Dan juga terkait dengan aturan terbarunya ada batasan tertentu nih untuk orang pribadi ya, bahwasanya terkait peredaran brutonya apabila belum melewati batas 500 juta itu tidak dikenakan pajak. Berarti ambang batasnya di 500 juta baru dikenakan setelah itu. Nah, untuk itu ya kawan-kawan pajak yang terutama untuk yang UMKM gitu ya, perlu dibuat nih daftar peredaran brutonya. Jadi supaya juga bisa memvalidasi apakah saya sudah lewat dari 500 juta atau belum. Betul. Ya, dari data tersebut juga kita akan inputkan di SPT tahunan. Seperti itu. Berarti itu juga formatnya dari kawan pajak sendiri. Betul, ya Mas? Kawan pajak sendiri mudah. Jadi misalkan di bulan Januari 50 juta, bulan Februari 50 juta. Jadi
istilahnya kasarannya saja, brutonya berapa, gitu. Gitu. Tanpa perlu menghitung pengurangnya atau gimana, tidak. Gitu, Berarti seperti gampang sekali sistem self assessment yang diterapkan oleh DJP ini ya Mas. Betul. Untuk kawan pajak seharusnya bisa lebih gampang menghitungnya. Ya. Nanti terkait penghitungannya ya, subjek pajaknya apa saja, tadi ada karyawan, terus kemudian tadi ada usahawan. Kalau kawan pajak pengen tahu detailnya lagi, itu juga sudah ada di IG Live. Oh Ya, gitu. di episode sebelumnya. Di scroll lagi Di ya, scroll kawan lagi, pajak di Instagram gitu. Ditjen Pajak RI semua sudah lengkap kita Oke, jabarkan. seperti itu Kak Putri. Baik, tadi Mas Iqbal sudah menjabarkan ada 5 nih kawan pajak mungkin yang ketinggalan baru join. Halo kawan pajak. Tadi saya simpulkan sedikit ya Mas Iqbal, Ya, ada bukti pemotongan pajak itu yang sangat praktis disiapkan oleh para kawan pajak berstatus pegawai, Pegawai, ya. baik itu swasta maupun PNS TNI Polri. Iya, dan pensiunannya. Betul, dan pensiunannya. Kemudian ada daftar penghasilan. Betul? Kemudian ada juga daftar harta dan utang yang bisa di-recall di pelaporan e-filingnya. Kemudian daftar tanggungan keluarga juga dan dokumen terkait lainnya. Iya, betul sekali Kak Putri. Gitu. Baik kawan pajak, mungkin ada yang mau bertanya, boleh langsung di komen. Tapi ternyata sudah banyak ya Mas Yalis pertanyaan yang kita siapkan nih untuk dijawab oleh Mas Iqbal. Iya, ini udah disadur oleh teman-teman kita nih ya, para Tax Army yang bantu dalam acara Tax Live kali ini. Betul. Ada Mungkin Mas Angga, ada Mas Bima, ada Babeh Yuda, iya, ya, ada tentunya. Mas Lintang, ada Mas Rumadi, yang membantu untuk menjawab Mas pertanyaan Jauki, ya, kawan pajak di Instagram betul. kali ini. Ada yang langsung dijawab, Betul. ya, di kolom chat. Dan ini mungkin yang perlu kita bahas lagi. Baik. Gitu. Oke Ya, Mas, kita silakan. bahas yang pertama ya dari @afan.ddy. Kakak kalau belum lapor pajak sejak 5 tahun yang lalu, terus mau lapor tahun ini apakah bisa ya? Gimana tuh Mas? Oke, baik. Yang pertama, untuk lapor pajak artinya kita perlu juga memperhatikan apakah kita memiliki identitas untuk melakukan pelaporan. Artinya dalam hal ini adalah punya NPP kan nih? NPP, Gitu ya. ya. Nah, kalau misalkan melihat di sini, saya belum lapor pajak sejak 5 tahun yang lalu. Artinya Kak Afan.ddy ini merasa sudah memiliki penghasilan tersebut, gitu ya. Bahwasanya NPP-nya biasanya akan dirubah menjadi non efektif nih. Oh, kalau sudah 5 tahun melaporkan tidak 5 lapor tahun. pajak ya. Istilahnya kalau di kita non filler sebutannya. Jadi perlu dicek dulu nih NPP-nya. Apakah benar non efektif ataukah masih aktif? Kalau masih aktif silakan bisa langsung Silahkan lapor melakukan ya. pelaporan SPT ya. Bisa melalui DJP online. Bisa mengaktifasi terkait dengan akunnya ya di djponline.pajak.go.id gitu ya. Terus kemudian terkait tadi ketika dia ternyata non efektif, Betul. ya perlu diaktifkan gitu ya. Caranya ya datang ke KPP. KPP terdaftar ya. Terdaftar karena memang terkait dengan non efektif ini bisa diaktifkan oleh langsung si yang mempunyai NPP-nya. Oh iya betul, gitu. karena dengan status NE tadi sudah tidak aktif ya hitungannya ya Mas ya. Betul. Jadi intinya diaktifkan dulu lah seperti itu ya singkatnya. Baik, semoga sudah jelas ya mas.e@afan.ddy. Baik, selanjutnya mungkin dari @yudaherdiansyah. Kak, kalau belum ada penghasilan boleh nggak sih nggak isi SPT? Nah, kayaknya ini banyak juga nih Mas pertanyaan Mas Iqbal. Jadi kalau kita terkait dengan perpajakan ya, kita mengenal kalau sering kawan pajak sering lihat nih, sering gabung Tax Live gitu ya, kita suka sering nyebut terkait dengan persyaratan subjektif, persyaratan objektif gitu ya, terkait dengan menjadi wajib pajak gitu ya. Nah, terkait dengan subjektif mungkin sudah dipenuhi, artinya di time test gitu ya, bahwa sudah tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari gitu ya, subjektifnya oke lah, nggak masalah, WNI ya. apalagi WNI. Kemudian kita tes di syarat yang kedua, syarat objektifnya, artinya memiliki penghasilan atau tidak. Nah, ini ditanyakan. Kalau belum ada penghasilan, berarti terkait dengan syarat kedua itu belum terpenuhi. Oh, itu artinya ya tidak ada kewajiban untuk melaporkan SPT atau belum menjadi wajib pajak. Oh, itu seperti itu. Ataupun ternyata bisa saja silakan kalau mau daftar punya NPWP silakan saja. Tapi kemudian ada kewajiban pelaporan SPT kalau dia mencoba atau istilahnya
tadi ya ingin dapat NPWP dulu nih, siapa tahu nanti akan kerja gitu ya. Tapi kalau punya NPWP ya berarti ada kewajiban lapor SPT, walaupun tadi tidak ada penghasilan, jadi lapornya nihil dulu. Oh, Seperti jadi dilaporkan itu. saja. Atau ternyata sudah punya NPWP, ya saya repot Pak untuk sekarang lapor SPT, ya silakan bisa di non efektifkan kayak tadi. Terlebih dahulu agar supaya kewajibannya itu bisa ditiadakan sementara. Nanti kalau misalkan suatu waktu bekerja dapat penghasilan gitu ya, aktifkan lagi silakan. Dan tentunya juga kawan pajak yang tidak memenuhi kewajibannya juga ada sanksi ya Mas Iqbal Betul, ya. betul. Jadi perlu diperhatikan kawan pajak untuk status NPWP tersebut. Iya, Tapi jadi lebih baik kita lapor cepat. Jadi jangan belum punya penghasilan, pengen punya NPWP, tapi tadi ya ada konsekuensinya. Jadi dipikirkan kembali saja seperti itu. Tapi kalau misalkan memang perencanaannya bagus bahwa saya akan dapat penghasilan nih, silakan, tidak masalah. Baik. Itu adalah opsi yang bisa dipilih oleh kawan pajak sendiri. Baik, ini sudah kita bahas kupas tuntas ya Mas ya untuk dokumen pelaporan SPT tahunannya. Semoga jelas, semoga kawan pajak bisa mengerti, dan apabila masih terdapat pertanyaan atau masih kurang jelas boleh langsung ditanyakan boleh DM Instagram, boleh lewat X juga. Kita terbuka untuk pertanyaan. Gak kerasa ya Mas Iqbal ya, sudah 30 menit lebih kita menemani kawan pajak. Pertanyaan masih banyak ya. Iya, mau dibacain keburu Isya nanti. Iya, betul sekali. Baik, Mas Iqbal, mungkin ada yang mau disampaikan lagi mungkin kepada kawan pajak yang masih setia menonton, ada 100 kawan pajak. Baik, mungkin terakhir dari saya gitu ya, hanya mengingatkan saja terkait dengan bahwasanya terkait kewajiban pelaporan SPT itu ada batas waktunya. Betul. Ya, untuk tahun pajak 2003 ya di 31 Maret 2024. Untuk Bentar orang lagi pribadi. Nih, untuk orang pribadi. Untuk gitu badan? Ya. Untuk badan di April 2024 gitu ya. Jadi tolong dipersiapkan dengan baik dan dilakukan dipenuhi kewajibannya dengan baik supaya terhindar dari apa tadi, Kak Putri? Sanksi. Ya, ada sanksinya kalau tidak dipenuhi. Jadi itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan terkait dokumen-dokumen tadi ya. Apabila tadi ya terutama untuk bukti pemotongan pajak ya, apabila sebagai karyawan silahkan minta kepada pemberi kerjanya. Itu juga bentuk dokumen yang bisa kita pakai untuk memvalidasi nih pemotongannya udah betul atau tidak gitu ya. Jangan sampai nanti ada salah hitung. Betul. Jadi fungsi dari bukti potong juga adalah untuk memvalidasi juga nih pemotongan si pemberi kerja sudah betul atau tidak. Gitu ya. Nah, nanti kan itu akan datanya kita pakai dalam melaporkannya di SPT tahunan. Mungkin itu saja yang kata penutup yang bisa saya sampaikan. Mungkin ditutup dengan pantun lagi ya. Dibuka dengan pantun, ditutup saya juga dengan punya pantun. Siap, nanti kita berpantun-pantun. Oke. Baik, Mas boleh ada duluan. Saya duluan nih. Ikan kakap, ikan patin, anak ikan pandai memangsa. Cakepnya kurang semangat nih pada puasa ya. Iya, udah capek. Boleh. Ini udah critical time gitu ya. Semangat ya kawan pajak dan juga teman-teman yang menemani live hari ini. Kita ulang lagi nih. Baik. Ikan kakap, ikan patin. Cakep. Anak ikan pandai memangsa. Artinya, silakan Kak Putri. Minta tolong cakepnya ya kawan-kawan ya. Beli takjil dijaga karsa. Cakep. Tahu isi bakwan lontong makanannya. Artinya. Kawan pajak semangat selalu puasanya dan jangan lupa laporkan SPT tahunannya. Oke. Baik kawan pajak, sampai sudah kita di penghujung Tax Live edisi 127 hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Dari kita, Pajak Kuat, APBN Kuat, Indonesia Sejahtera. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.